Nyawa taruhannya, Ferdy Sambo tetap pilih tutupi motif asli, bocor urusan seks menjijikan. Istri dilecehkan seorang kadif propam oleh brigadir, lalu jatuhnya adalah pembunuhan. Pakai perencanaan lagi, ya kan? Ini hasil pemeriksaan dari tersangka FS. Ya. Untuk nanti menjadi jelas, tentunya nanti dalam persidangan akan dibuka semuanya. Ya, ini yang membuat tersangka emosi, ini yang membuat tersangka marah, sehingga tersangka yang memanggil dua orang tadi seperti dijelaskan oleh Pak Dirpidum untuk merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir J. Dia mengaku pertama kalau dia yang membunuh, itu yang penting, dan yang penting juga dia merencanakan pembunuhan itu. Jadi unsur pembunuhan berencana itu sudah terpenuhi. Kami tidak menyangka bahwa Pak Ferdy terlibat ataupun selaku pemerintah untuk menembak anak kita Yosua. Kan sebagai polisinya polisi harusnya ya dia bukan hanya memperingatkan, menghukum, bisa menghukum, tapi kan tidak perlu mengambil nyawa. Dan apakah iya ya seorang Joshua berani melecehkan istri kadif propam ya? Selama dia bekerja di tempat Pak Ferdy Sambo 2,5 tahun kurang lebih, tidak pernah dia menceritakan yang hal-hal yang negatif lah boleh dikatakan ataupun yang menyakitkan. Selalu bercerita yang baik. Selaku hubungan dia dengan Pak Ferdy Sambo, dia baik. Selaku atasan dengan bawahan, begitu juga sama Ibu Ferdy Sambo. Yang keluarga tahu ya, khususnya ibunya, adiknya, dan juga ayahnya, dan kakak dan adiknya yang perempuan, yang mereka tahu adalah Bapak Sambo ya dan Ibu Putri itu sangat menyayangi Joshua, sudah dianggap seperti anaknya sendiri ya, dan itu terbukti dari 2019 dia menjadi ADC itu dipercaya sebagai asisten rumah tangga, dalam artian kalau ada kepentingan keluarga di dalam internal itu yang berhubungan dengan uang, bendaharanya adalah almarhum. Dilihat oleh Tuhan, masyarakat juga melihat ini. Jangan dong, jangan ada intervensi di kasus ini. Buka segamblang-gamblangnya. Jangan nutup-nutupin. Siapa aja pihak-pihak yang terkait, yang diduga ikut, ya harus dibongkar. Motif asli yang sebenarnya tetap disembunyikan Irjen Ferdy Sambo. Teranyar, Ferdy Sambo hanya buat pengakuan motif pembunuhan Brigadir J berlandaskan emosi dan marah terkait harkat martabat. Mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo akan sekuat tenaga tutup rapat motif pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Entah disengaja atau tidak, alasan motif Irjen Ferdy Sambo setelah diperiksa 7 jam oleh Barreskrim malah membuat semakin menguatkan dan memperberat tuduhan pembunuhan berencana meski nyawa jadi taruhan karena terancam hukuman mati. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso mengaku mengetahui motif lain Irjen Ferdy Sambo menghabisi nyawa ajudannya sendiri, Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Sugeng menyebut motif tersebut jika dibuka ke publik akan sangat memalukan keluarga Ferdy Sambo dan melukai keluarga Brigadir J. Sebelum berbicara soal motif, Sugeng lebih dulu mengomentari konferensi pers tim khusus Polri usai memeriksa Ferdy Sambo di Makobrimob Depok Kamis 11 Agustus 2022. Seperti diketahui, Ferdy Sambo berencana membunuh Brigadir J karena marah mendengar laporan dari istrinya sendiri Putri Chandrawati. Putri mengaku telah dilukai harkat dan martabatnya oleh Brigadir J saat berada di Magelang. Menurut Sugeng, keterangan motif yang disampaikan Ferdy Sambo dalam berbicara acara pemeriksaan justru memiliki konsekuensi hukum yang memberatkan dirinya. Karena pasal 340 tentang pembunuhan berencana yang menjeratnya membutuhkan alasan. Di sisi lain, Sugeng mencurigai Ferdy Sambo sengaja membuat pernyataan yang menguatkan hukuman berat terhadap dirinya demi menutupi motif yang sesungguhnya. Sugeng mengatakan dugaan motif sesungguhnya itu terkait dengan pelecehan, cinta segi empat dan pemerkosaan. Menguatkan argumennya, Sugeng mengutip pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud MD kasih bocoran motif pembunuhan menjijikan. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD memastikan laporan dugaan pelecehan seksual yang dilayangkan ke almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J segera dicabut atau SP3. Pemerintah menyuruh membunuh Brigadir J lah, lanjut Mahfud. Disampaikan oleh 3 orang yang pada saat peristiwa yang terjadi 8
8 Juli 2022 lalu ada di lokasi kejadian. Menurut Mahfud, dugaan pelecehan itu harus di SP3 karena yang dituduh melecehkan yakni Brigadir J sudah ditembak mati. Suami ditahan di Makobrimob Sealisha, istri Brigjen Hendra akan bongkar skenario Sambo. Nama Sealisha mendadak jadi sorotan setelah bersuara lantang di media sosial akan bongkar skenario Irjen Ferdisambo atas kematian Brigadir J. Siapa Sealisha? Ia adalah istri Brigjen Hendra Kurniawan. Sealisha kini menjadi sorotan. Sealisha kini mulai menyinggung kasus skenario Ferdisambo yang melibatkan sang suami Brigjen Hendra Kurniawan. Brigjen Hendra Kurniawan menjadi salah seorang perwira yang dinonaktifkan oleh Kapolri. Brigjen Hendra Kurniawan, suami Sealisha, ditempatkan di tempat khusus di Makobrimob karena diduga melakukan pelanggaran kode etik, yakni menghalangi atau menghambat proses penyidikan kasus kematian Brigadir J. Brigjen Hendra Kurniawan diduga telah mengintimidasi keluarga Brigadir J saat membuka peti jenazah. Brigjen Hendra Kurniawan kabarnya melarang keluarga Brigadir J membuka peti jenazah dan melihat kondisi korban secara langsung. Sealisha sebagai istri langsung memberikan dukungan untuk sang suami, sindiran Sealisha pada kasus Ferdisambo dan dukungan untuk sang suami. Sealisha langsung menuliskan sindiran untuk tidak hanya fokus pada hal negatif, melainkan hal positif yang terjadi. Sealisha lagi-lagi buka suara terkait kasus Brigadir J yang kini menyeret sang suami. Awalnya, Sealisha disindir oleh warganet untuk segera bersuara terkait kematian Brigadir J. Sealisha pada Rabu 10 Agustus 2022, Sealisha tegas bersedia untuk speak up tentang kasus Brigadir J dan tentang skenario Ferdisambo. Namun, langkah Sealisha untuk mengungkap semuanya dihalangi oleh kuasa hukum Ferdisambo. Kuasa hukum Ferdisambo mengaku akan segera menyelesaikan semuanya dalam waktu 2x24 jam. Sealisha menyinggung nasib para anggota yang ikut jadi korban skenario Irjen Ferdisambo. Tapi dari pihak kuasa hukum, Pak FS meminta waktu 1-2 hari untuk Pak FS sendiri yang akan menyelesaikan. Dan ini hari kedua tapi belum masuk hitungan 2x24 jam. Sealisha menyindir jika Ferdisambo tak mengungkap fakta apapun dan pihak Sealisha tidak menulis apapun, berarti dirinya tengah mendapat teguran. Sealisha juga menuliskan jika pernyataan yang akan dia ungkap terkait nasib anggota yang ikut terseret skenario Ferdisambo. Lantas, siapa Sealisha? Ternyata sosok yang tak asing di dunia entertainment. Ternyata, seperti dikutip dari tribunnewsmarker.com, Sealisha ternyata merupakan keponakan dari artis Tyas Mirasih. Belakangan nama Sealisha juga sempat digambarkan dekat dengan Ariel Noah. Ia bahkan pernah membagikan foto kebersamaannya dengan Ariel Noah dan Tyas Mirasih di media sosial. Dari arsip berita tribunnews.com, sempat beberapa berita mengenai kakak kandung Ariel Noah ini. Sealisha atau Sealisha merupakan sosok kakak perempuan dari Ariel Noah, sempat mencuri perhatian karena parasnya yang cantik. Pasalnya beredar foto Sealisha berpose mesra dengan sang adik pada 2017 silam. Ariel pun mengungkapkan bahwa Seali masih memiliki hubungan darah dengannya. Usut punya usut, Sealisha rupanya bukan wanita biasa. Pendidikan Sealisha juga tak jauh dari profesi sang suami, Brigjen Hendra Kurniawan yang berdekatan dengan hukum. Sealisha merupakan lulusan Universitas Atmajaya jurusan hukum. Meski begitu, Sealisha hanya menjadi pengacara di waktu senggang. Seali saat ini fokus menjadi ibu rumah tangga. Ya, sejak dinikahi seorang anggota Polri, membuat Seali juga otomatis menjadi ibu bayangkari sejak 20 September 2019. Dari pernikahannya dengan Brigjen Hendra Kurniawan, Sealisha kini telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Amando Harold Kurniawan, berusia 6 bulan. Seali baru saja dikaruniai anak laki-laki pada 5 Januari 2022 lalu. Singgung kasus Nyonya Ferdisambo, pakar hukum soroti satu hal penting soal Brigadir J, kapan dia punya. Pakar hukum tata negara Refli Harun menyinggung mengenai time frame atau periode waktu dalam kematian Brigadir J, yaitu sekitar pukul 17.00. Namun pada pukul 16.31, Brigadir J atau Yosua masih menghubungi kekasihnya, sehingga ini merupakan time frame yang singkat dalam kasus polisi tembak polisi. Brigadir J diduga melakukan pelecehan terhadap Putri Chandrawati, istri Irjen Ferdisambo, di rumah dinasnya, sehingga Baradae berusaha menolong, kemudian terjadilah baku tembak. Hal ini patut dipertanyakan jika pelecehan terhadap Nyonya Ferdisambo benar-benar dilakukan oleh Yosua, yaitu kapan dia mempunyai hasratnya. Karena pada pukul 17.00 Brigadir Yosua telah kehilangan nyawanya, pada pukul 16.31 dia masih berhubungan dengan kekasihnya, maka ini menjadi poin penting.